Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah ya. Saya berharap mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam pelajaran tematik. Kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 5 di subtema 3 yaitu pembelajaran 5. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar bersama dengan Ibu Ana. Untuk hari ini bersama dengan Pak Tasmin lagi ya. Kalau kemarin Bu Ana mengajarkan pembelajaran 4 dan untuk hari ini saya akan lanjutkan ke pembelajaran 5 lagi ya. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Ana itu juga akan menjadi pelajaran buat kita hari ini. Jadi Bapak Guru hanya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Ana. Ya, materinya hampir sama ya. Bahkan sebelum-sebelumnya juga Pak Tasmin juga kalau mengajar di tema 5 ini sebelumnya Bu Ana itu menjelaskan materi yang hampir sama. Jadi anak-anakku di setiap tema itu kebanyakan hanya mengulang materi saja. Jadi anak-anakku mohon diperhatikan baik-baik apa yang menjadi pelajaran kita hari ini sehingga nanti bisa dipahami dengan baik. Kalau yang sebelumnya belum dipahami, ya mungkin hari ini ketika diperhatikan baik-baik akan lebih paham lagi. Nah, baik anak-anakku sekalian, tak henti-hentinya Bapak Guru selalu mengingatkan kepada anakku untuk menjaga kesehatan, karena dengan menjaga kesehatan anakku akan lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau anakku sakit, nanti tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, baik anak-anakku sekalian, mari kita lihat pelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk hari ini di layar Bapak Guru sudah tampilkan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini di pembelajaran 5 kita akan belajar 3 materi. Ya, ada muatan PKN ya, kemudian muatan bahasa Indonesia dan muatan matematika ya. Jadi tentu saja yang nomor 1 ini menuliskan contoh sikap bersatu dalam keragaman ya. Ini tentu saja muatannya PKN ya. Ya, jadi sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita selalu belajar bagaimana anakku bisa menyikapi keberagaman sehingga bisa menjalin persatuan di antara anakku dengan orang lain, ya. Nah, kemudian yang kedua, menceritakan informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca secara lisan. Ya, ini yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Kalau yang nomor 3, menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Ya, jadi nanti kita akan melanjutkan juga pembelajaran ya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana pecahan ya, tapi untuk sekarang ya kita akan belajar menjumlahkan pecahan. Sebelumnya kita sudah belajar membandingkan, kemudian kita sudah belajar mengurutkan. Nah, sekarang kita akan jumlahkan ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita lihat materinya seperti apa ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian bisa dibuka bukunya di halaman 81 ya. Buku tematik tema 5 tentang cuaca. Nah, untuk pertama, mari kita perhatikan dulu gambar-gambar yang ada di buku itu. Jadi anak-anakku bisa memperhatikan bukunya, bisa juga melihat layarnya Bapak Guru. Ya, di sini ada kelihatannya ini adalah gambar longsor ya. Gambar bencana longsor, kemudian ini banjir. Nah, ini tentu saja berkaitan. Karena kalau longsor ya, ini seperti tahun lalu yang terjadi di Masamba ya. Di Masamba. Jadi gunungnya ini pinggir gunungnya longsor, kemudian longsornya itu menutupi sungai. Nah, sungainya ini karena tertutup sungainya, tentu saja airnya yang mengalir di sini semakin deras, semakin banyak ya.
Karena hujan, kemudian sungainya semakin deras, tentu saja semakin banyak air yang berkumpul. Ya, begitu berkumpul banyak, membentuk seperti kolam danau, ya, kolam besar danau. Nah, kemudian ini karena tanah longsornya tadi tidak bisa menahan lagi, kemudian jebol. Nah, jebol itu tentu saja kalau sekaligus mengalir itu tentu saja menyebabkan banjir. Nah, ini juga seperti kalau misalnya kita mendengar berita tentang banjir bandang. Nah, ini seperti ini yang terjadi, kejadiannya seperti ini, ya. Jadi longsor kemudian menahan air sungai, semakin besar air sungainya, tentu saja kalau jebol itu semakin deras dan menyebabkan banjir di perkampungan atau pemukiman sekitar. Nah, apa penyebab bencana pada gambar tersebut? Diskusikan dengan temanmu. Ya, nanti ini sebenarnya bagus sekali ya kita diskusikan. Kita bisa diskusikan tentang longsornya saja, ya. Longsor tidak semua menyebabkan banjir bandang ya, karena kalau longsornya kebetulan di bawahnya tidak ada sungai yang terlalu atau sungainya tidak tertutup, itu tidak terjadi banjir bandang. Nah, kemudian ini juga banjirnya bisa anakku mencari tahu sebenarnya apa saja yang menyebabkan banjir. Kalau di awal-awal di semester 1 kita belajar tentang penyebab banjir dulu kan belum dikaitkan dengan tanah longsor. Bisa saja karena gotnya tersumbat, ya, hujan deras gotnya tersumbat, karena masyarakat tidak bisa menjaga kebersihan, ya, atau suka membuang sampah di selokan, suka membuang sampah di sungai. Itu juga bisa menyebabkan banjir, ya, walaupun tidak terjadi longsor. Nah, sekarang coba dibaca bacaannya ini, ya. Diperhatikan saya baik-baik, Bapak Guru yang bacakan, anakku boleh ikuti dalam hati. Nah, ayo berdiskusi. Nina sedang menonton televisi. Ia melihat tayangan berita bencana alam, bencana tanah longsor yang terjadi di suatu daerah. Bencana tersebut terjadi karena hujan terjadi terus-menerus. Beberapa organisasi kemanusiaan menyalurkan sumbangan kepada korban bencana. Nina berdoa agar korban bencana alam cepat mendapat bantuan. Ia juga ingin menyumbangkan sebagian uang tabungannya. Membantu orang yang terkena musibah adalah salah satu contoh sikap bersatu. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan untuk membantu orang yang terkena musibah? Ayo diskusikan bersama teman sebangkumu. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita menonton berita seperti ini atau ketika kita mendengar informasi bahwa terjadi bencana seperti yang terjadi saat ini, ya, di Mamuju dan Majene itu kan terjadi gempa, ya. Tentu saja itu banyak korban, ya, korban jiwa, kemudian rumah roboh, ya, kemudian banyak lagi kerugian masyarakat mengungsi, mereka tidak membawa makanan, tidak membawa pakaian, mereka tidak tinggal lagi di rumah karena ada yang roboh rumahnya, ada yang takut tinggal di rumahnya. Mereka membuat tenda-tenda di pinggir-pinggir gunung, ya, atau jauh dari pemukiman. Tentu saja mereka membutuhkan obat-obatan, ya, membutuhkan pakaian, membutuhkan makanan, ya. Bahkan kemarin saya lihat ada beritanya yang bayi itu membutuhkan susu dan belum ada bantuan. Mereka mau membeli, tidak ada toko yang terbuka karena semua pemilik toko juga ketakutan. Nah, ini tentu saja memerlukan bantuan. Mungkin di antara anakku sudah ada yang mengirimkan bantuan ke Majene dan Mamuju, ya. Nah, seperti yang dicerita ini, Nina bukan cuma hanya memberikan bantuan, tetapi dia juga mendoakan. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus saling mendoakan, ya. Kan ada doanya yang selalu kita ucapkan, selalu kita bacakan setelah kita selesai sholat 5 waktu, ya. Nah, itu juga anak-anakku harus selalu praktekkan, ya. Apalagi kalau ada bencana seperti ini, didoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah.
sambil berdoa juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keselamatan dari bencana yang ada, ya. Ya, atau menghindarkan kita semua dari bencana-bencana. Apalagi sekarang masih masa pandemik, ya. Kita juga masih ketakutan dengan virus corona, dan ini yang menyebabkan kita sehingga anakku belajar di rumah. Ya, bapak guru mengajar dari rumah atau dari sekolah, tetapi anak-anakku belajar di rumah. Ini karena disebabkan ketakutan kita terhadap wabah penyakit, ya, penyakit corona, virus corona, sehingga anak-anakku harus sering-sering berdoa supaya Allah menghindarkan kita dari segala macam penyakit, mara bahaya dan musibah, ya, musibah apapun. Nah, setelah itu kalau anak-anakku sudah membiasakan untuk sering berdoa, ya, kemudian anak-anakku harus berusaha untuk memberikan bantuan, ya, seperti yang Nina disampaikan di bacaan ini. Nina membuka tabungannya supaya bisa ikut menyumbang, membantu, ya, melalui organisasi kemanusiaan. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, ini ayo membaca. Ini muatannya bahasa Indonesia kayaknya, ya. Ya, saya bacakan dulu biar lebih jelas. Anak-anakku boleh perhatikan di layar, boleh perhatikan juga bukunya sambil mendengarkan suaranya Bapak Guru. Nah, ayo membaca. Terjadi bencana tanah longsor merupakan salah satu akibat cuaca yang buruk. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang turun terus-menerus, apalagi dampak cuaca bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ya, yang kita mau pelajari ini adalah dampaknya, ya. Nah, apa dampak? Dampak itu, ya, karena ini bahasa Indonesia, ya, nanti anak-anakku akan mencari kata-kata yang sukar, ya, yang sulit atau yang belum dipahami artinya. Nanti akan dicari di kamus, ya. Nanti anak-anakku catat, kemudian digaris bawahi atau ditandai, kemudian dicari di kamus, ya, supaya bisa dipahami. Kalau dampak itu, ya, kita sudah sering mengulang. Apalagi dampak cuaca, ya, kehidupan manusia. Ini dampak itu adalah akibatnya. Apa akibatnya, ya? Apa akibatnya cuaca yang buruk bagi kehidupan manusia? Ya, dengarkan dulu, ya, saya bacakan teksnya. Pengaruh cuaca dalam transportasi. Ya, anak-anakku, apakah sudah paham apa itu transportasi? Ya, ini yang berkaitan dengan perpindahan tempat, ya. Tapi nanti anak-anakku bisa cek lagi di kamus lah, ya. Karena ini juga kata-kata baru, ya, yang anak-anakku mungkin belum semuanya paham apa itu transportasi. Nanti bisa dicari di kamus. Pada cuaca hujan, biasanya kita akan lebih memilih untuk tinggal di dalam ruangan. Jika harus bepergian, kita akan lebih memilih menggunakan alat transportasi seperti mobil dan bus, ya, bis, ya. Dengan demikian, kita akan terlindung dari hujan. Ketika hujan, jalanan menjadi lebih licin. Hujan juga membuat kita tidak dapat melihat dengan baik. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati ketika berkendara, ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau hujan seperti di gambar ini, ya, kemudian disediakan motor dengan mobil, tentu saja kita akan memilih naik mobil, karena kalau motor, ya, di samping mudah terjadi kecelakaan, ya, kalau kencang, ya, karena licin, ya, kita juga akan terkena hujan. Ya, walaupun bisa sih menggunakan jas hujan, tetapi kalau mobil kita lebih aman. Kenapa? Karena kita tidak kehujanan, kemudian, ya, jarak pandangnya juga pasti lebih jauh kalau mobil, ya. Kalau motor, ya, susah. Nah, kemudian aktivitas penerbangan juga dapat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Misalnya ketika hujan turun, jarak pandang akan berkurang. Akibatnya, pilot akan kesulitan mengarahkan pesawatnya. Adanya awan badai juga dapat membahayakan penerbangan. Di dalam awan badai terdapat arus udara naik dan turun yang dapat menghempaskan pesawat.
Hal tersebut tentu sangat berbahaya bagi keselamatan pesawat terbang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui keadaan cuaca sebelum melakukan penerbangan. Ya, jadi maskapai harus betul-betul mengecek dulu kondisi cuacanya di atas bagaimana sebelum terbang, karena ini ternyata membahayakan sekali ya. Ya, saya sudah pernah sampaikan kepada anakku bahwa di baru-baru ini kan Sriwijaya Air juga sudah jatuh ya, jatuh. Nah, ini tentu saja menjadi pelajaran bahwa maskapai harus lebih hati-hati lagi ya dalam mengecek semua kondisi cuaca. Jangan terbang ketika ada yang meragukan atau cuaca sedang tidak bagus, cuaca buruk ya. Karena itu ternyata membahayakan sekali, dan bukan cuma pilotnya yang membahayakan, dan bukan cuma berbahaya buat pilot, tetapi untuk seluruh penumpang ya, bahaya ya. Bisa-bisa nanti semua penumpangnya meninggal ya kalau pesawatnya jatuh. Nah, transportasi laut juga tak lepas dari pengaruh cuaca. Pada cuaca badai, angin akan bertiup kencang. Angin kencang menyebabkan gelombang tinggi air laut. Gelombang yang tinggi dapat menenggelamkan kapal. Hal tersebut tentu sangat membahayakan. Jadi anak-anakku sekalian, bukan cuma mobil di darat yang bahaya kalau cuaca buruk, tetapi pesawat juga, dan bahkan kapal laut ya, transportasi laut juga seperti itu ya. Jadi semua yang mau bepergian atau yang mau menggunakan transportasi darat, laut maupun udara itu harus memperhatikan kondisi cuaca ya. Tentu saja harus lebih berhati-hati ya. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang Bapak Guru sampaikan tadi, bahwa dari teks tadi, dari bacaan tadi itu tentu saja ada kata-kata yang baru buat anak-anakku sekalian. Nah, di sini sudah diperlihatkan beberapa kata yang masih baru, yang mungkin belum semua anak-anakku tahu apa itu artinya transportasi. Oh, kata transportasi ternyata artinya adalah hal yang berkaitan dengan perpindahan tempat. Kalau pandang, ya pandang itu penglihatan ya. Jarak pandangnya tadi ada jarak pandangnya, jarak pandangnya lebih dekat ya, berarti penglihatannya itu maksudnya. Kalau ini menghempaskan berarti membanting. Kalau ini aktivitas berarti kegiatan. Arus, aliran, artinya aliran ya. Nah, adakah kata-kata baru yang tidak kamu ketahui artinya? Coba tuliskan, lalu cari artinya di dalam kamus. Buatlah catatan dari kata-kata yang baru kamu temukan. Iya, jadi ini anak-anakku sekalian, kalau misalnya membaca teks bukan cuma ini, tapi mungkin anak-anakku punya buku cerita di rumah. Buku cerita di rumah, kemudian kalau ada waktu luang dibaca. Kemudian di dalam bacaan tersebut, di dalam cerita tersebut, mungkin ada kata-kata yang anak-anakku tidak paham. Itu dicatat. Kemudian nanti dicari artinya di kamus ya. Saya kira anak-anakku semuanya sudah punya kamus, karena di kelas 2 dulu kita juga diarahkan untuk memiliki kamus, karena di kelas 2 kita juga melakukan hal yang sama seperti ini. Anakku disuruh membaca, kemudian mencari kata-kata baru, kemudian dicari artinya. Nah, anakku tentu saja masih memiliki kamus itu ya, karena belum 1 tahun ya. Dibuka lagi kembali kamusnya, kemudian dicari artinya ya. Boleh sebagai latihan boleh dicari dulu kata-kata yang ada di sini, apakah sama artinya yang ada di sini atau berbeda. Mungkin saja ada yang berbeda, tapi itu tidak ada di masalah, karena memang ada berbeda tetapi bukan tidak berbeda jauh ya, maksudnya ya mirip-mirip, hanya karena mungkin yang menyusun kamus itu ya ada sedikit yang dirubah ya, atau mungkin ada kamus yang anak-anakku punya semua ini yang ada di dalam, tetapi ada juga kamus lain yang mungkin ada beberapa kata yang tidak ada
itu tidak jadi masalah ya, dicari saja di kamus yang ada di dalam artinya, gunakan kamus yang lain. Oke, kita lanjutkan ya anakku sekalian. Ayo bercerita, coba ceritakan kembali isi teks tersebut secara lisan. Lakukan di depan kelas dengan percaya diri. Pernahkah perjalananmu terganggu akibat perubahan cuaca? Alat transportasi apa yang kamu gunakan? Nah, ini anakku sekalian boleh mengingat ya. Apakah anakku mungkin pergi di kota yang lain? Kemudian diingat-ingat apakah perjalanannya terganggu atau tidak. Contoh, misalnya menggunakan pesawat. Ya, perjalanannya terganggu karena mungkin pesawatnya delay ya. Penerbangannya tidak sesuai jadwal, atau mungkin begitu mau mendarat tidak bisa mendarat karena cuacanya lagi buruk ya, atau mungkin anakku pergi di tempat yang lain, di kota yang lain, kemudian dalam perjalanan tiba-tiba ada pohon tumbang. Nah, tidak bisa lewat karena pohonnya tumbang ke jalan, itu perjalanannya terganggu ya. Dan banyak lagi contoh yang lain ya, dan aku bisa memikirkan kembali pengalamannya. Buatlah percakapan bersama dua temanmu. Isi percakapan adalah mengenai pengalaman gangguan transportasi akibat perubahan cuaca. Buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum membuat percakapan. Nah, ini dia contoh daftar pertanyaan. Anak-anakku boleh membuat pertanyaan yang lain. Tetapi kalau mau menggunakan ini, ya boleh juga. Contoh misalnya anak-anakku membuat daftar pertanyaan seperti ini. Kemanakah tujuan perjalananmu? Ya, silahkan dijawab sendiri juga. Anak-anakku buat ini, kemudian dijawab di bawahnya sesuai dengan pengalamannya. Jadi ini tentu saja berbeda dari anak yang satu dengan anak yang lain ya. Kemanakah tujuan perjalananmu? Kemudian pertanyaan kedua, bersama siapa saja perjalananmu itu akan dilakukan? Kemudian kapan perjalanan tersebut dilakukan ya. Nah, ini anak-anakku boleh buat seperti ini di buku latihannya, kemudian dicatat jawabannya. Tetapi ini bukan tugas yang mau saja latihan. Tapi ingat, yang banyak latihan yang akan semakin pintar. Kalau malas latihan, ya tentu saja nanti tidak bisa pintar ya. Oke, karena hanya dengan belajar orang bisa menjadi pintar. Nah, kemudian ini materi yang terakhir. Kita sudah masuk materi yang terakhir. Untuk materi yang terakhir ini kita belajar matematika ya. Ayo berhitung. Ini pecahan lagi, dan pecahan sudah berulang-ulang kita pelajari. Sekarang kita belajar menjumlahkan lagi ya. Menjumlahkan pecahan. Ini tidak ada bedanya dengan menjumlahkan seperti bilangan biasa. Yang penting anak-anakku perhatikan, karena ini adalah pecahan, ini adalah pembilang, dan yang di bawah itu adalah penyebut. Kalau anak-anakku perhatikan, antara dua bilangan pecahan yang mau dijumlahkan, penyebutnya sudah sama, maka langsung dijumlahkan di atasnya saja. Kalau berbeda, ya tentu saja mau disamakan dulu, tetapi ini belum anak-anakku pelajari ya. Nanti setelah anakku mahir di sini baru dipelajari lagi yang berbeda penyebutnya. Kita yang sama dulu penyebutnya. Kalau ini penyebutnya sudah sama 16, berarti ya 2 tinggal ditambahkan dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi sangat mudah sekali ya, matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, kita coba baca dulu supaya lebih jelas ya. Makanan apa yang biasanya kamu makan pada saat udara panas? Pada cuaca cerah, kita biasanya akan memilih makanan yang dingin dan menyegarkan. Misalnya es serut dan semangka. Hari ini cuaca sangat cerah. Ibu membeli buah semangka di pasar untuk dinikmati bersama. Ibu memotong semangka tersebut menjadi 16 bagian sama besar. Setelah dipotong, semangka disajikan di atas meja. Nina makan semangka sebanyak 2/16. Ya, 2/16 bagian. Karena tadi semangkanya dibagi 16, Nina mengambil 2. Ya, Nina mengambil 2 bagian. Kemudian Adi makan semangka sebanyak 3
3/16 bagian. Nah ini Adi dihapus saja, dicoret saya di bukunya ini karena ini sebenarnya double ya. Nah, penyelesaian pertanyaan tersebut dapat diselesaikan dengan membuat gambar terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang warna biru ini yang dimakan oleh Nina. Kemudian yang warna kuning dimakan oleh Adi. Jadi kalau Nina makan tadi 2/16, Adi makan 3/16, berarti 2 tambah 3 nanti ya, berarti 5 bagian nanti yang sudah dimakan. Dengan melihat gambar kita dapat memperoleh jawaban. Bagian semangka yang sudah dimakan adalah yang diwarnai. Bagian yang diwarnai sebanyak 5 dari 16 bagian. Jika semangka yang sudah dimakan sebanyak 5/16 bagian, soal tersebut juga dapat diselesaikan dengan menjumlahkan pecahan berikut. Ya, jadi nanti anak-anakku, kalaupun misalnya ada soal seperti ini, bisa nanti dibantu dengan gambar dulu ya. Dibantu gambar baru dihitung. Ya, gambar 16 dulu kotak-kotak, tapi kotak-kotaknya harus sama besar ya. Kotak-kotaknya, walaupun di sini dijelaskan semangka, tidak apa-apa buat kotak-kotak saja. Kotak-kotak seperti ini persegi panjang, kemudian dibuat kotak-kotaknya sama besar di dalam menjadi 16 bagian. Ini kan semuanya 16 Pak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bagian. Kemudian dimakan, ini semangkanya sudah 16 bagian ya, dibagi 16 tadi sama ibu. Nina makan 2, kemudian Adi makan 3, berarti sudah 5 yang sudah dimakan. Berarti kalau pertanyaannya berapa yang dimakan, berarti ya 5, karena Nina makan 2 dan Adi makan 3. Jadi diperhatikan saja, nanti kalau ada soal seperti ini perhatikan penyebutnya sama atau belum. Kalau sama langsung jumlahkan di atasnya pembilangnya, dan itulah hasilnya ya. Nah, anakku sekalian, kita sudah sampai di latihan ya. Kita langsung saja lihat. Nomor 1, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Ya, ini kalau kita membuat kata-kata tidak ada jawaban yang mutlak ya. Artinya bukan hanya satu jawaban yang benar. Anak-anakku boleh membuat transportasi ini, membuat kalimat itu berbeda-beda. Kalau anak-anakku ada 26 orang di satu kelas, di kelas 3B, jawabannya tentu saja bukan satu jawaban yang sama semua, tetapi semua anak-anakku membuat jawaban yang berbeda. Transportasi misalnya, saya ke Jawa menggunakan alat transportasi darat, transportasi udara ya, berarti dia naik pesawat ya. Saya semenang menggunakan transportasi darat ya. Banyak sekali kalimat yang bisa digunakan. Begitupun dengan badai, gelombang, ombak ya. Silahkan membuat kalimat sesuai dengan yang anak-anakku senang. Yang jelas anak-anakku boleh nanti kalau misalnya latihan membuat kalimat, diperlihatkan sama ayah dan ibunya di rumah atau kakaknya, suruh cek apakah kalimatnya ini sudah benar atau tidak. Karena Bapak Guru tidak bisa memeriksa semuanya kalau itu bukan bagian dari tugas ya. Karena kita juga dilarang memberikan tugas terlalu banyak buat anak-anakku semua. Karena ini masa pandemik, anak-anakku tidak boleh terlalu capek di rumah ya, nanti bosan belajar. Oke, padahal Bapak Guru selalu berharap anak-anakku tetap semangat belajar di rumah. Kemudian yang kedua, apa manfaat sikap bersatu ketika menghadapi bencana? Ya, ini manfaat ya, apa manfaatnya ketika kita apa manfaatnya sikap bersatu untuk menghadapi bencana? Ya, tentu saja manfaatnya banyak sekali ya, terutama buat yang korban. Karena kalau kita bersatu untuk memberikan bantuan ya, tentu saja mereka meringankan bebannya ya. Yang tadinya tidak bisa makanannya tidak ada, bisa mendapatkan makanan. Obat-obatnya tidak ada, dengan bersatu memberikan bantuan ya, mereka bisa mendapatkan obat yang mereka butuhkan ya. Begitupun dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain dapat terpenuhi berkat bantuan sikap bersatu ya. Nah, kalau misalnya yang nomor 3 tentu kan hasil penjumlahan pecahan berikut. Kalau ini nomor 3, ini gampang sekali. Saya sudah sampaikan tadi, kuncinya
perhatikan dulu penyebutnya. Ini 7 penyebutnya. Berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 tambah 2 ya tentu saja 5. Jadi jawabannya 5/7. Kalau bagian B 1/10, 8/10, berarti di sini ya sudah sama-sama penyebutnya 10, tinggal pembilangnya 1 tambah 8 berarti 9/10. Begitupun C, D, E, F ya. Silakan nanti anak-anakku lanjutkan. Tetapi itu belum tugas. Yang mana tugasnya? Tugasnya adalah nomor 4. Ya, jadi untuk pembelajaran 5 ini tugas kita hanya satu. Saya tekankan lagi, tugas kita hanya satu, hanya yang nomor 4. Ya, silahkan dibaca baik-baik. Atau saya bacakan dulu, tapi Bapak Guru tidak akan jawab karena nanti anak-anakku yang akan menjawabnya. Usahakan benar semua ya. Kalau A dengan B nanti benar, saya kasih dapat 100. Kalau hanya A yang benar 50. Kalau hanya B yang benar berarti 50 juga. Dan saya minta nanti anak-anakku membuat gambarnya, digambar kemudian dibagi, digambar kemudian di petak-petak ya maksudnya. Seperti nanti digambar seperti ini ya, di contoh. Karena ini sama dengan contoh sebenarnya. Coba dilihat nomor 1. Nomor 4. Kerjakan soal-soal di bawah ini, gunakan bantuan gambar untuk mempermudah kamu menjawabnya. Nah, ini bentuk gambar. Jadi Bapak Guru tidak terima kalau tidak ada gambarnya ya. Nanti Bapak Guru tidak kasih nilai kalau tidak ada gambarnya. Nenek membawa oleh-oleh kue bolu gulung. Kue tersebut dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Sebanyak 2/10 bagian dimakan Tony dan 1/10 bagian dimakan adik. Berapa bagian kue bolu gulung yang sudah dimakan? Jadi nanti silakan anakku gambar, boleh lingkaran atau lebih bagus kalau yang persegi panjang tadi seperti contoh, dibuat kemudian dibagi 10. Setelah dibagi 10, diwarnai yang dimakan oleh Tony dan diwarnai yang dimakan oleh adik dengan warna yang berbeda. Kalau tidak ada warnanya, pewarnanya ya boleh diarsir saja. Tapi saya kira anak-anakku ya sudah ada semua pewarnanya dan itu memang harus ada ya. Ya, berarti tidak diterima juga kalau tidak ada warnanya. Oke. Nah, nomor bagian B, di meja makan terdapat kue yang dipotong menjadi 12 bagian sama besar. Kue tersebut dimakan Lani dan Kak Melin masing-masing 3/12 bagian. Berapa bagian kue yang sudah dimakan? Nah, anak-anakku sekalian, jangan bingung kalau melihat ini. Kalau di sini kan yang dimakan Tony ada 2/10 bagian, yang dimakan adik kan 1/10 bagian. Kalau di sini kan ada 2 yang makan, Lani dan Kak Melin, tetapi di sini bilangannya hanya 3/12. Nah, kuncinya adalah di sini masing-masing. Bagaimana kalau masing-masing apa maksudnya itu? Nah, silahkan dicari sendiri jawabannya, dipahami soalnya kemudian dijawab. Jadi tugasnya hanya nomor 4 ya di halaman 85 ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebentar Bapak Guru akan siapkan di Teams tempat mengirim tugas. Jadi anak-anakku pahami materinya, kemudian kerjakan nomor 4 ini. Ya, boleh juga dikerjakan ini 1 2 3. Tapi ini hanya latihan, yang saya nilai adalah nomor 4. Artinya ini tidak wajib ya, yang wajib adalah nomor 4 karena ini yang akan saya nilai. Oke, nanti dipoto dengan jelas, kemudian dikirim di Teams yang Bapak Guru siapkan nanti ya tempat tugasnya. Nah, oke, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran 5. Kita sudah belajar bagaimana memelihara sikap bersatu untuk bencana ya. Kemudian kita sudah belajar juga bagaimana menemukan kata-kata yang sulit ya, kemudian mencari di kamus ya. Kemudian kita belajar tentang menjumlahkan pecahan yang sama penyebutnya. Nah, anakku sekalian, tetap semangat belajar di rumah ya. Dengan belajar, anak-anakku nanti akan mudah untuk mencapai cita-citanya ya. Apapun yang anak-anakku cita-citakan itu hanya bisa diraih dengan belajar yang giat.
Jadi kalau ada bawa tugas dari Bapak guru, ada pelajaran dari Bapak dan Ibu gurunya, silahkan diperhatikan dengan baik. Jangan hanya memburu nilai, karena nilai eh, itu tidak lebih berarti daripada memperhatikan semua, memahami semua apa yang disampaikan, ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, demikian pelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.